Halo, perkenalkan nama saya Renata Davina Edward dari kelas 12 IPS 2 absen 17. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi ujian praktik matematika saya, yaitu mengenai limit fungsi aljabar. Semoga membantu kalian semua ya. Terima kasih. Oke, teman-teman. Jadi, materi limit fungsi aljabar ini merupakan salah satu materi dalam pelajaran matematika di kelas 11. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 4 hal yang berkaitan dengan materi limit fungsi aljabar. Yang pertama adalah mengenai konsep dasar limit. Yang kedua adalah menentukan nilai limit dengan substitusi. Kemudian yang ketiga adalah menentukan nilai limit dengan pemfaktoran. Dan yang terakhir adalah menentukan nilai limit dengan perkalian sekawan. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, adalah mengenai konsep dasar limit. Nah, perlu teman-teman ketahui jika ini merupakan notasi dari limit yang dibaca limit fungsi f(x) untuk x mendekati a sama dengan L. Artinya, jika x mendekati a tetapi x tambah a, maka f(x) mendekati nilai L. Nah, perlu teman-teman ketahui juga, jika tidak semua fungsi itu memiliki limit. Syaratnya, suatu fungsi memiliki limit jika limit kiri sama dengan limit kanan, baik dari sisi kiri atau negatif, maupun dari sisi kanan atau positif. Nah, dalam menentukan nilai limit fungsi, terdapat 3 metode yang dapat kita gunakan. Dan pada metode yang pertama adalah dengan menggunakan substitusi nilai A. Jika FA terdefinisi, maka limit fx, x mendekati A, hasilnya akan sama dengan FA. Oke, kita langsung saja ke contoh soal yang pertama ya. Oke, jadi di sini ada contoh soal yang pertama, yaitu limit fungsi 2x tambah 4 per 2x untuk x mendekati 2. Nah, langkah yang pertama teman-teman lakukan adalah dengan mengsubstitusikan terlebih dahulu apakah fungsi limit tersebut terdefinisikan atau tidak. Cara substitusinya hanyalah dengan mengganti x dengan angka 2. Misalnya dalam soal ini, berarti jika x-nya diganti dengan angka 2, akan menjadi seperti ini. 2 dikali 2 ditambah 4 per 2 dikali 2. Jika kita hitung, 2 kali 2 sama dengan 4. Tambah 4 yaitu 8. Kemudian, 2 dikali 2 sama dengan 4. Maka dapat kita simpulkan dan dapat kita simpulkan bahwa hasilnya adalah 2. Nah, jika hasilnya terdefinisi seperti ini, hasilnya ada, maka nilai limit tersebut adalah 2. Jadi, untuk limit 2x ditambah 4 per 2x untuk x mendekati 2 adalah 2. Mudah bukan teman-teman? Nah, selanjutnya mari kita coba contoh soal yang kedua. Di sini ada limit 3x tambah 4 per 2x tambah 2. Nah, kita coba substitusikan kembali ya teman-teman, seperti contoh soal pertama tadi. Kita ganti x-nya dengan angka 1. Nah, jika kita ganti x-nya dengan angka 1, maka menjadi 3 kali 1 tambah 4 per 2 kali 1 min 2. Coba kita hitung ya teman-teman. 3 kali 1 sama dengan 3. Ditambah 4, 7. Kemudian 2 dikali 1 sama 2. Dikurang 2 sama dengan 0. Nah, ternyata hasilnya adalah 7 per 0. Nah, harus kita ingat ya teman-teman. Jika hasilnya 0 sebagai pembagi,
maka hasilnya itu tidak terdefinisikan atau nilainya tidak ada. Maka untuk limit fungsi ini X tidak mendekati 1 ataupun nilai limit tidak ada. Nah, teman-teman, jika terdapat kasus seperti itu, atau kasus di mana jika FA tidak terdefinisi, limit X mendekati A, Fx tidak ada, atau jika FA sama dengan 0/0, maka kita memerlukan strategi penyelesaian yang lain selain substitusi, yaitu terdapat dua cara, yaitu dengan cara memfaktorkan. Kemudian, cara yang kedua adalah dengan mengalihkannya dengan bentuk sekawan. Nah, dan cara-cara ini tuh tergantung dengan tipe soalnya, teman-teman. Kita coba ke contoh soal kedua, yaitu contoh soal yang penyelesaiannya dengan cara memfaktorkan. Di sini terdapat soal limit fungsi, yaitu X pangkat 2 min 5X tambah 6 per X pangkat 2 min X min 2 untuk X mendekati 2. Nah, langkah pertama yang kita lakukan sebelum pemfaktoran, kita coba dulu dan kita make sure-in dulu apakah limit ini bisa kita selesaikan dengan substitusi atau tidak. Nah, coba kita ganti X ya dengan angka 2 ya teman-teman. Maka akan menjadi seperti ini. 2 pangkat 2 min 5 kali 2 ditambah 6 per 2 pangkat 2 min 2 min 2. 2 pangkat 2 itu 4, dikurang 10, hasil berapa? Min 6. Terus min 6 ditambah 6 sama dengan 0. Kemudian 2 pangkat 2 itu sama dengan 4, dikurang 2, yaitu 2, terus 2 kurang 2 lagi sama dengan 0. Nah, ternyata hasilnya adalah 0/0. Ini bentuk tak tertentu dan gak mungkin jawabannya adalah ini. Nah, untuk bentuk pangkat-pangkat seperti ini, jika kalian menemukan tipe soal limit seperti ini, maka kita selesaikan limit fungsi ini dengan cara memfaktorkan pembilangan dan penyebutnya. Kita bisa faktorkan bagian atas juga bagian bawahnya. Di sini bagian atasnya yaitu X pangkat 2 min 5X tambah 6. Kita faktorkan menjadi X min 3 kali X min 2. Yang bawahnya juga sama ya teman-teman. Di sini angkanya adalah X pangkat 2 min X min 2. Kita faktorkan lagi menjadi X min 2 dikali X tambah 1. Nah, di sini terdapat faktor persekutuan atau faktor yang sama. Nah, faktor yang samanya adalah X min 2 dan X min 2. Ini sama saja ya, atas dan bawahnya. Nah, jika atas bawahnya sama seperti ini, maka bisa kita coret saja teman-teman bagian atas dan bagian bawahnya. Kita coret. Oke. Nah, kalau kita coret-coret begini, maka hasilnya akan menjadi 1 dan 1. Dan tidak akan ngaruh sama sekali ya ke perhitungannya. Nah, ketika limit ini sudah menjadi lebih sederhana seperti ini, menjadi limit fungsi X min 3 per X tambah 1, maka bisa kita langsung substitusikan saja X-nya dengan angka 2. Nah, ini X-nya kita ganti 2, maka menjadi 2 min 3 per 2 tambah 1. 2 min 3 sama dengan min 1. 2 tambah 1 sama dengan 3. Maka hasilnya sama dengan min 1/3. Jadi, limit fungsi dari X pangkat 2 min 5X tambah 6 per X pangkat 2 min X min 2 untuk X mendekati 2 adalah min 1/3. Begitu teman-teman. Nah, terus bagaimana sih dengan metode yang kedua, yaitu dengan mengalihkan bentuk sekawannya. Nah, langsung aja kita coba ya teman-teman di contoh soal yang berikutnya, yaitu yang ini. Nah, di sini terdapat soal dan kita akan mencari limit fungsi dari 2 min akar
X tambah 1 per X min 3. Ingat, langkah pertama-tama yang harus kita coba adalah dengan mensubstitusikannya terlebih dahulu X-nya dengan angka 3 untuk memastikan bahwa hasilnya terdefinisikan atau tidak. Yuk kita coba sama-sama substitusikan. Kita ganti X-nya dengan angka 3. Di sini berarti menjadi 2 min akar 3 tambah 1 per 3 min 3. Coba kita hitung ya teman-teman. 3 tambah 1 sama dengan 4. Akar 4 sama dengan 2. Jadi 2 kurang 2 sama dengan 0. Kemudian 3 kurang 3 juga hasilnya adalah 0. Maka hasil dari limit tersebut jika disubstitusikan adalah 0 per 0 atau bentuk tak tentu. Nah, karena hasil tak tentu, maka kita gunakan metode yang lain. Nah, teman-teman, untuk tipe soal yang akar-akaran seperti ini, teman-teman harus mengalihkannya dengan bentuk sekawannya. Nah, untuk bentuk sekawannya, teman lihat saja bagian yang berbentuk akar seperti ini. Kemudian kita ganti tanda operasinya. Kalau di sini adalah pengurangan, maka bentuk sekawannya adalah penjumlahan. Sebaliknya, kalau di tanda operasinya merupakan penjumlahan, maka bentuk sekawannya adalah pengurangan. Nah, jadi dalam soal seperti ini, maka kita kalikan dengan bentuk sekawannya, yaitu 2 ditambah akar X tambah 1 per 2 ditambah akar X tambah 1. Nah, ini tinggal kita kalikan saja. Nah, bagi kalian yang bingung gimana sih cara mengalikannya, nah teman-teman ingat ya bentuk aljabarnya, yaitu ini. A min B dikali A plus B sama dengan A pangkat 2 min B pangkat 2. Nah, kita gunakan bentuk ini ya teman-teman. Coba kita misalkan 2 ini adalah yang ini adalah A. Kemudian yang ini adalah B. Maka yang di sebelah sisi kanannya pun sama. Angka 2-nya merupakan A. Lalu yang akar X tambah 1-nya merupakan B. Jadi bisa kita gunakan pola aljabar ini. Maka jadi sama dengan limit 2 pangkat 2 min akar X tambah 1 pangkat 2. Nah, terus yang bawahnya tinggal kita kalikan saja ya teman-teman, menjadi X min 3 kali 2 ditambah akar X tambah 1. Begitu. Oke. Cara yang selanjutnya, tinggal kita hitung saja pangkat-pangkatnya ini, 2 pangkat 2 sama dengan 4. Lalu akar X tambah 1 kuadrat, kalau akar ada kuadratnya, maka akarnya akan hilang. Sehingga menjadi X tambah 1 saja. Nah, jangan lupa untuk pakai tanda kurung ya teman-teman. Lalu di bagian bawahnya ini masih tetap sama. Kemudian kita lanjutkan. Nah, untuk membuka kurung dari X tambah 1 ini, tinggal kita kalikan saja tanda operasinya ya teman-teman. Berarti di sini negatif dikali positif X sama dengan negatif X. Kemudian negatif dikali positif 1 sama dengan negatif 1. Sehingga menjadi 4 min X min 1. Kemudian bagian bawahnya masih sama. Nah, kemudian kita lanjut dengan menghitung bagian atasnya. 4 dikurang 1 sama dengan 3. Jadi hasilnya 3 min X, kemudian bawahnya masih sama.
Nah, teman-teman, kemudian kita akan berusaha agar bentuk bagian atas ini sama dengan bagian bawahnya. Caranya adalah dengan kita mengeluarkan tanda operasi negatifnya. Jika tanda operasi negatifnya ini dikeluarkan, maka akan menjadi seperti ini bentuknya. Nah, kalau teman-teman tidak percaya, coba kita sama-sama hitungnya teman-teman, kita kalikan. Negatif dikali X sama dengan negatif X. Kemudian negatif dikali negatif 3 sama dengan 3. Jadi sama saja bukan teman-teman? Nah, sekarang teman-teman bisa lihat kalau di sini tuh ada persekutuan yang sama antara pembilang dan penyebutnya. Nah, karena di sini terdapat faktor persekutuan yang sama, maka tinggal kita coret aja bagian atas dan bagian bawahnya. Nah, ini tuh bisa kita langsung coret, terus kita ganti menjadi 1, karena hal inilah yang menyebabkan hasilnya 0/0. Nah, yang atas berarti hasilnya sama dengan negatif 1, dan yang bawahnya menjadi 2 ditambah akar X tambah 1. Nah, jika sudah seperti ini, sudah menjadi fungsi yang sederhana, teman-teman bisa langsung substitusikan saja X-nya dengan angka 3, sehingga menjadi min 1/2 ditambah akar 3 tambah 1. Maka hasilnya adalah min 1/4. Jadi, limit fungsi dari 2 min akar X tambah 1 per X min 3 adalah negatif 1/4. Nah, begitu ya teman-teman untuk metode mengalihkan dengan bentuk sekawan. Nah, jadi sekian saja pembahasan mengenai materi limit fungsi aljabar dari saya. Semoga membantu teman-teman semua ya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di pertemuan yang selanjutnya.